kita tambahkan poin di sini. Nah, ini contoh saja isi 50. Nanti biar dua pertanyaan ini poinnya menjadi 100. Nah, ini sudah ada dua pertanyaan, kita coba di sini. Nah, ini tadi bisa kita coba nama yang sama, absennya 1, berikutnya kita jawab betul, kemudian ini kita jawab misalkan salah. Nah, kita kirim. Oh, ini karena namanya sama, ada settingnya di sana. Nanti kita pergi ke settingnya ini. Nah, di sini ada keterangan formulir ini hanya mengizinkan satu tanggapan untuk setiap orang. Nah, ini karena saya tuliskan identitasnya tadi sama, jadi tidak diizinkan untuk saya mengisi lagi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti ada setting di sebelah pojok yang mengizinkan kita mengisi berapa kali seperti itu. Ini karena tadi saya mengisikan nama yang sama, jadi tidak diizinkan. Ini ada settingnya di sini, Bapak Ibu. Ini yang sudah tadi. Nah, atau saya coba ke sini lagi, kemudian kita coba dengan nama yang berbeda. Nah, seperti ini, nomor absennya 2. Berikutnya kita jawab benar, ini kita jawab salah, kemudian kita kirim. Nah, ini sudah berhasil Oh, berarti ini akunnya yang nggak mau. Akunnya saya tidak boleh mengisi 2 kali. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita kembali ke sini, kemudian saya tambahkan di sini. Kalau untuk pratinjau, Bapak Ibu bisa preview tadi ketika dilihat di komputer maupun di di handphone. Tampilannya akan seperti ini ketika di handphone. Kemudian saya kembalikan ke menu berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah pengaturan formulir lainnya. Atau sebelumnya ini yang bagikan. Nah, yang bagikan ini sama seperti di formulir PPDB tadi. Kita bisa membagikan ke siapapun yang memiliki tautan atau hanya orang-orang di organisasi yang bisa mengakses. Nah, ketika kita klik ini, hanya organisasi saya, ini hanya akun guru inovatif yang bisa mengakses kuis ini. Ketika kita klik yang atas, siapapun nanti semua orang yang punya tautan ini bisa mengisikan formulir. Jadi Bapak Ibu, kita klik siapapun saja, kemudian kita salin, kita copy. Saya kirim ke meeting chat. Saya lanjutkan pengaturan di titik 3 ini. Nah, di sini pengaturannya. Yang paling atas kita bisa klik, kemudian opsi untuk kuis, tampilkan hasil otomatis. Ketika kita mengisikan, kita dapat melihat di akhir nanti jawaban kita tadi benar atau salah. Nah, kita bisa setting di sini. Nah, kita bisa menonaktifkan ini. Nah, responden
akan melihat hasilnya setelah Anda meninjau jawaban secara manual. Jadi ketika nanti kuisnya kita gunakan berulang kali atau di siswa yang berbeda agar tidak soalnya kemana-mana, diketahui di kelas lain, misalnya kelas A hari Senin, kelas B hari Selasa. Nah ini kita nonaktifkan. Kalau ulangannya bersama-sama bisa Bapak Ibu aktifkan di sini. Jadi ketika nanti siswa Bapak Ibu sudah menjawab, mereka dapat mengetahui jawaban nomor 1 tadi benar, nomor 2 salah. Yang benar jawabannya apa? Di situ akan muncul. Kemudian setting yang berikutnya yang dapat mengisi formulir ini setting pembagian yang pertama tadi. Kemudian opsi untuk tanggapan. Ada yang kita mengizinkan terima tanggapan, ada juga kita setting untuk sesuaikan pesan. Di sini kita bisa menuliskan pesan ketika Bapak Ibu atau siswa Bapak Ibu telah mengisi. Misalkan kita tuliskan di sini, terima kasih telah selesai mengerjakan ulangan harian kelas 5. Sesuai dengan contoh soalnya tadi. Nah, di bawahnya Bapak Ibu bisa memilih mengirimkan tanggapan ke email responden ataupun tidak mengirimkan. Sampai di sini untuk proses share atau bagi formulirnya. Nah, di sini ada ketentuan, sebentar. Umpan balik. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk respon kita lanjutkan dari isian Bapak Ibu yang telah mengisi di sini. Ada 3 respon, kita bisa tinjau jawaban di sini Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya mencoba mengisikan ketika jawabannya salah. Nah, kemudian saya geser ke sebelah responden 1, ada Pak Mustain, nomor absen 12, menjawab benar, poin 50. Dan untuk soal yang kedua, ini jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah tulang. Jadi poinnya 0 dari 50. Nah, kemudian kita geser responden kedua, ada Rembo, nomor absennya 007. Jawaban benarnya otot, kemudian tulang, poinnya 100. Nah, di sini kita bisa lihat poin dari pengerjaan soal Bapak Ibu semua. Kita kembalikan, kemudian kita coba download untuk Excel-nya Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil ulangan harian kelas 5. Nah, di sini ini isiannya. Ini tadi karena belum disetting semua orang bisa mengakses, makanya muncul akun agussaroji86@guruinovatif.com. Nah, yang bawah ini sudah disetting untuk semua orang bisa mengakses. Nah, ini adalah hasil dari jawaban Bapak Ibu semua. Kita kembali ke formulir.
Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, Bapak Ibu juga bisa membuat pertanyaan yang hot di sini. Bisa Bapak Ibu juga misalkan menambahkan gambar di sini, kita bisa menyisipkan media. Misalkan kita pilih gambar di sini atau video, bisa kita embed di pertanyaan, kemudian nanti kita berikan opsi-opsi di sini. Untuk lebih lanjut, mungkin karena terbatas waktu, Bapak Ibu nanti kita di akhir sesi bisa memperdalam lagi atau mungkin di lain kesempatan kita akan belajar lebih banyak lagi tentang menambahkan gambar atau media pertanyaan, kemudian membuat formulir yang misalkan agak rumit. Saya contohkan misalkan ada pilihan jenis kelamin, kita pilih laki-laki, kemudian pertanyaan di bawahnya itu berbeda ketika kita memilih pilihan jenis kelamin perempuan. Nah, itu nanti ada cara membuatnya di formulir. Kalau di kuisnya, pertanyaan, ini contohnya, sering ada banyak pertanyaan kalau misalkan kita gunakan untuk siswa kelas bawah. Nah, bisa Bapak Ibu, misalkan siswa kelas bawah, kita buat semenarik mungkin. Kita tambahkan gambar-gambar, kemudian kita sederhanakan pertanyaannya. Uraian pertanyaannya kita buat lebih sederhana, kemudian kita perbanyak gambar di pilihannya mungkin atau di pertanyaan, nanti akan lebih menarik sehingga kelas bawah pun kelas 1, kelas 2, kelas 3 tetap bisa menggunakan formulir untuk melakukan evaluasi. Mungkin seperti itu. Saya coba ke pertanyaannya Bu Sinten Bu Firnanda. Saya coba lihat screenshot-nya di ini ya tadi. Bentar. Excel form. Ini Ibu tadi sudah klik form ini ya, buat survei, kuis, serta jejak pendapat. Sudah, terus mungkin tampilannya di bawahnya. Coba saya klik. Ini tampilan di bawahnya Ibu Firnanda. Ketika diklik, halo Bu Firnanda. Bisa gabung lagi di meeting? Ini sepertinya sudah berhasil juga ini. Ketika diklik kuis, nanti akan muncul kuis baru. Pertanyaannya karena nggak muncul ya. Bentar. Pertanyaannya ketika diklik form muncul tanda seru sehingga tidak bisa memilih form atau kuis. Oh gitu. Nggih. Ini tapi kalau melihat tampilannya kan sepertinya bisa. Sebentar saya coba di HP. Ini beliau menggunakan HP, Pak. Iya, saya mencoba di HP, Ibu. Coba. Mungkin yang lain
Inje Pak, ini ada yang mengangkat tangan, kita dahulukan Bapak yang Nggih, bertanya monggo. sambil menunggu jawabannya Bu Firnanda. Ini ada Ibu Feti Rinawati. Monggo Ibu Feti silahkan bertanya. Ibu Feti Rinawati yang sudah mengangkat tangan, silahkan monggo bertanya. Silahkan Ibu. Ibu Feti Rinawati, apakah suara kami bisa didengar? Sepertinya belum tersambung. Untuk mempercepat waktu karena waktunya sudah melebihi 5 menit. Kita lanjutkan, ada pertanyaan yang melalui chat ini dari Ibu Anita Zuli Rahmawati SPD. Tampilannya office mana Bu? Ini ternyata sudah terjawab melalui chat juga. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Aniswatul Awaliyah SPD. Bagaimana untuk mengubah bahasa di tampilannya Ibu Aniswatul ini formnya bahasanya Inggris, Pak? Oh, nggih. Nah, these sweet things. Saya coba menjawab dari yang Bu Anis ya. Untuk yang Bu Anita tadi sudah terjawab, sudah berhasil melihat tampilannya di office-nya itu di browsernya. Jadi di browsernya ketika login dengan akun Guru Inovatif, nanti akunnya Office akan langsung tersambung dan tampilannya akan seperti saya coba yang pertama tadi di portalnya Office. Nah, akan diberi salam selamat pagi. Ini berarti sudah masuk di akunnya Office. Nah, untuk setting bahasa yang Bu Anis, saya kemarin sudah di sini mungkin. Nah, ini. Nah, Ibu coba seperti langkah saya sebelumnya tadi, atau saya ulang seperti ini. Nah, dari akunnya Office, Ibu bisa klik di pengaturan. Tadi, nah ini gambar setting sebelah fotonya Ibu, nah, foto akun, ada pengaturan. Di sini Ibu klik, kemudian bahasa dan zona waktu. Bisa diklik, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, di bahasa ini Ibu bisa merubahnya bahasa sesuai yang diinginkan. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Ada yang lain mungkin? Waktu menunjukkan pukul 10:24. Nanti masih ada Bu Ani dengan materinya yang menarik. Mungkin Untuk sampai 10:30 gitu Bu. Kalau ada yang bertanya lagi. begini Pak, ini karena Ibu Feti yang kita beri kesempatan untuk bertanya sudah menjawab di chat, ternyata mohon maaf karena kepencet, berarti pertanyaannya sudah habis ya Pak. Ini masih satu lagi, ada Bapak, siapa ini tadi? Bapak Samsudin. Oh, nggih, Pak Sam, monggo. Ini sudah menulis di chat Pak. Eh,
belum terbaca di saya, Bu. Oh ya, sudah terhapus. Terhapus. Baik, Ini Bapak. jawaban Intan, dia menanyakan jawabannya apa? Dia memang kesulitan. Bu Intan yang tadi di HP ya? Oh iya, tadi saya sudah berhasil membuka di HP. Sebentar. Maaf, Bu, lupa. Sebentar. Mungkin Bu Intan bisa mencoba di laptop sementara. Ini tapi saya juga coba di HP. Nanti saya tunjukkan ke Ibu. Ini tadi sudah muncul di saya. Ketika digunakan di HP, atau mungkin sambil nanti saya screenshotkan di Chat. meeting chat, iya Bu. Iya. Begitu, nggih. Ini nggih bisa dilanjutkan Nggih. bersama Bu Ani mungkin. Iya, terima kasih Bapak Agus Saroji. Materinya sudah dijelaskan sampai selesai, mulai dari formulir dan kuis. Bapak Ibu yang masih bertanya, bisa dilanjut bertanya melalui chat, dan nanti Bapak Agus selaku narasumber juga akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu melalui chat. Demikian ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya punya pertanyaan namun belum ketemu, atau mungkin bahkan sudah langsung praktek dan berhasil, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk materi yang berikutnya bersama Ibu Ani Sulistiarini MPD yang akan menyampaikan materi tentang Microsoft Suite. Untuk itu yang terhormat Ibu Ani Sulistiarini, disilakan. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam sudah hampir siang nggih Bapak Ibu. Saya sesi terakhir, semoga masih tetap semangat nggih di rumah. Walaupun hari libur, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang SWE. Sebenarnya hari ini materi saya tentang Teams, karena masih ada perbaikan di akun Guru Inovatif, jadi Teams-nya belum bisa digunakan untuk membuat kelas. Karena memang hari ini kegiatannya bersama-sama serentak KKG dan MGMP. Ya, nggih Bapak Ibu, mohon maaf untuk kendala-kendala yang terjadi. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk mengembangkan diri demi anak didik kita nanti. Oke, saya akan memulai materi tentang SWE hari ini. Share screen dulu. Masih di akun Guru Inovatifnya ya Bapak Ibu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Share screen-nya sudah? Oh, sudah, nggih. Belum. Oh, belum. Belum, nggih. Sudah? Oke. Seperti langkah awal tadi membuat form tadi sama, kita masuk dulu di portal office.com nggih Bapak Ibu. Setelah itu kita cari yang SWE. Biasanya kalau yang pertama tampilannya di sini seperti ini, di sebelah kiri nggih. Nah, itu bisa kita kalau ingin melihat semua yang pojok kiri yang bawah itu kita klik. Nah, maka kita akan bisa melihat semua aplikasi dan fitur-fitur Office 365. Kita pilih yang SWE. Nah,
Seperti ini, Microsoft Suite itu merupakan sebuah digital storytelling atau kita bercerita hanya dalam satu halaman. Dan halaman itu macam-macam Bapak Ibu, ada bisa diberi gambar, diberi video, dan form. Nah ini apalagi kalau untuk materi siswa kita pasti sangat menarik sekali. Di Sway ini ada New Blank Sway. Kalau New Blank Sway berarti kita merancang sendiri dari awal sampai akhir, semua detail gambarnya kita yang merancang. Tapi kalau ada juga template yang sudah tersedia seperti ini, misalnya ada blog, kita membuat semacam project atau newsletter. Ini coba saya contohkan template yang sudah tersedia, misalnya newsletter. Di newsletter ini sudah ada gambar-gambarnya yang tersedia seperti ini bentuknya. Jadi nanti kita tinggal mengedit gambar dan tulisan-tulisannya seperti yang kita inginkan. Kalau kita ingin menggunakan yang langsung tersedia seperti ini, kita klik Start Editing This Way. Seperti itu. Tapi saya hari ini akan mencontohkan tentang kita yang membuat sendiri. Saya akan mencontohkan tentang New Blank Sway. Kita membuat materi pembelajaran dengan New Blank Sway. Nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Pelan-pelan saja sambil jalan, mungkin sambil praktek yang di rumah. Di sini kita tuliskan tentang materi apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya saya mencontohkan tentang perkembangbiakan tumbuhan, itu apa saja mungkin. Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita bisa memberikan background. Di background ini kita klik bisa menambahkan gambar. Nah, di sini ada pilihan. Pilihan gambar apa yang ingin kita tambahkan di sini, di suggested ini. Bisa dari OneDrive, Flickr, Bing Image, Biscuit, atau YouTube juga bisa ditambahkan. Atau kalau kita sudah punya gambar sendiri yang ada di laptop, bisa kita tambahkan dengan My Device. Nah, saya ambil yang mudah saja, yang langsung instan. Sukanya yang instan gitu, Pak Ibu. Nah, di sini sudah tersedia, kita memberi judul perkembangbiakan tumbuhan. Di sini sudah langsung tersedia. Kita klik saja. Nah, perkembangbiakan tumbuhan, masih loading. Ternyata gambar yang ada kaitannya semuanya dengan perkembangbiakan tumbuhan ada muncul di sini. Nah, kita pilih caranya memilih. Misalnya saya ingin membuat background yang ini. Kita pilih, kalau sudah tercentang, kita klik Add. Nah, otomatis akan ada di sini. Setelah judul biasanya kita memilih subjudul, kita pilih. Nah, di sini ada teks, media, dan grup. Untuk subjudul kita pilih yang heading, Misalnya perkembangbiakan, biakan generatif misalnya seperti ini. Nah, perkembangbiakan generatif. Misalnya kalau perkembangbiakan generatif itu apa ya Bapak Ibu? Misalnya jagung, jagung, kita pilih saja gambarnya nanti jagung. Sini. Untuk background. Kita add. Nah, backgroundnya sudah ganti. Nah, kalau kita ingin memberikan materi tentang siswa, apa perkembangbiakan generatif,
bisa kita copy pastekan mungkin dari modul atau dari Word Bapak Ibu, atau bisa kita cari di Google. Ini yang instan, yang mudah sekali. Misalnya perkembangbiakan tumbuhan. Kita cari di sini perkembangbiakan tumbuhan. Ada vegetatif, ada generatif. Bisa dicari di Google. Nah, misalnya pengertiannya ini. Maaf, banyak iklan kalau di Google. Jadi gagal fokus tadi. Perkembangbiakan generatif bisa kita copy pastekan di internet. Sambil Bapak Ibu membuka sway-nya ya, pelan-pelan kita belajar. Jadi sway ini ringan Bapak Ibu, misalnya kita ingin memberikan foto-foto yang banyak itu tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Misalnya kalau kita menggunakan PowerPoint, semakin banyak foto itu semakin berat, tapi kalau sway tidak. Kalau sway tidak. Ya, misalnya di sini perkembangbiakan generatif dan lain-lain, nanti dipilih sendiri yang Bapak Ibu yang pas untuk siswa. Kita copy dari sini, masukkan ke sway. Klik tanda tambah, setelah itu teks, diklik, pilih di bagian teks, kita pastekan langsung di sini yang dari Google tadi. Nah, di sini sudah ada materinya. Nanti kita bisa memilih materi yang sekiranya pas untuk pembelajaran ini. Nah, coba kita lihat setelah beberapa langkah yang kita buat, kita bisa melihat di play. Play di sini pojok kanan atas. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, menyamping. Apa ya? Vertikal, horizontal. Ini bisa diatur menjadi vertikal atau horizontal. Caranya diedit, desain, dan klik style. Nah, di sini ada option horizontal. Jadi tadi yang sudah kita buat kalau membukanya menyamping itu horizontal. Kalau kita ingin membukanya itu vertikal, kita klik centang di sini vertikal. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita membukanya tidak menyamping lagi, tapi ke bawah. Ini vertikal. Dan apabila kita tidak suka dengan temanya, bisa dipilih di sini temanya sudah tersedia. Misalnya saya klik yang ini, temanya nanti sudah akan berubah sendiri. Nah, bisa dipilih yang mana sekiranya yang menarik bagi siswa. Atau kalau kita malas bingung memilih tema, bisa kita klik remix. Di remix ini dia akan otomatis mencari tema sendiri. Nanti kita tinggal memilih ya, remix lagi. Nah, seperti itu. Tema yang ini saja. Setelah itu nah,
Nah, di sini ternyata kita preview jagungnya itu enggak kelihatan utuh nggih. Terpotong gambarnya. Nah, ini terpotong gambarnya. Bagaimana caranya? Berarti kita edit dulu. Kita edit dulu. Klik di storyline. Di atas storyline. Jadi kalau kita mengedit nanti ada dua opsi ini yang untuk mengedit storyline dan desain. Kita klik storyline dulu. Nah, gambar tadi yang tidak utuh yang jagung ini tadi ya Bapak Ibu. Nah, kita klik yang ini terus fokus point. Kita klik yang fokus point. Nah, di sini kita centang the entire image is important. Jadi semua gambar harus terlihat di sini. Nah, ini penampakan gambar yang ada di laptop dan ini yang ada di HP. Nah, coba kita lihat lagi apakah sudah berubah. Kita play lagi. Nah, kita play. Oh, ternyata sudah berubah, sudah terlihat semua gambarnya. Dan ini materinya. Seperti ini. Nah, di Sway ini juga kita bisa melampirkan gambar. Kita bisa melampirkan gambar. Jadi klik ditambah gambar. Kita akan menambahkan gambar. Misalnya kita akan menambahkan tadi yang generatif, contohnya tumbuhannya kan jagung. Kita tambahkan gambar. Bisa kita tidak hanya memilih satu saja, bisa memilih 2 gambar atau 3 gambar seperti ini. Lalu klik add. Nah, di sini ada kotak kecil, berarti nanti gambar yang akan ditampilkan paling kecil atau tengah-tengah atau besar sekali. Nah, ini bisa kita pilih. Bapak Ibu. Nah, coba kita play bagaimana bentuknya. Masih loading. Masih jalan loading. Oke. Gambar ini pun bisa diatur tiga. Oh, didesain. Style. Nah, seperti ini penampakannya, gambarnya. Masih loading. Ini yang gambarnya yang besar. Oh, ini ternyata putus lagi, berarti harus diklik fokus point tadi. Storyline dan fokus point. Entire. Atau bisa sebenarnya bisa langsung pakai grouping. Nah, setelah gambar ini kita ingin bagaimana kalau kita ingin menyisipkan video di sini, kita klik media lalu video. Videonya juga begitu, kita cari saja di YouTube, Bapak Ibu, biar mudah nggih. Klik suggested, terus pilih di YouTube. Nah, tadi tentang perkembangbiakan generatif.
Kita cari perkembangbiakan generatif. Nanti akan muncul videonya. Nah, di sini sudah banyak pilihan video di YouTube tentang materi perkembangbiakan generatif. Tinggal misalnya kita memilih yang ini, seperti memilih gambar tadi, bisa kita add. Nah, videonya sudah ada di sini. Atau kita juga bisa misalnya memilih dari YouTube kita. Misalnya YouTube-nya Ani Sulistiarini. Nah, nanti akan muncul. Atau kalau tidak, Bapak Ibu cari dulu di YouTube yang mana video yang bagus, linknya dikopikan ke sini, nanti akan muncul video itu dan bisa di-add. Setelah video kita, kan ini sudah materi dari awal, nanti generatif, vegetatif sudah dimasukkan semua dan gambar-gambarnya sudah. Dan juga video. Nah, kita pasti di akhir pembelajaran kita kan memberikan soal nggih Bapak Ibu. Nah, tadi sudah belajar membuat soal dari form. Nah, kita tempelkan di sini dengan cara klik tambah terus media, kita klik embed. Nah, kita cari dulu tadi yang formnya yang sudah dibuat Bapak Ibu tadi. Form ulangan harian atau soal tadi, coba saya lihat. Ini form yang sudah pernah saya buat Bapak Ibu. Saya contohkan yang ini saja nggih. Nggak apa-apa, matematika nggak nyambung. Nah, jangan lupa di setting dulu untuk share linknya. Ini yang bahasa Inggris, yang versi bahasa Inggris nggih. Tadi kalau yang versi bahasa Indonesia sudah dipraktekkan sama Pak Agus Saroji. Ini yang versi bahasa Inggrisnya yang punya saya. Nah, di sini ada pilihan anyone with the link can respond. Berarti semua orang bisa merespon. Atau yang tidak punya akun pun sebaiknya di set yang anyone ini karena siswa kita kan tidak punya akun. Kalau only people in my organization berarti hanya yang punya akun guru inovatif saja. Ini kita klik anyone with the link. Nah, kalau di SWE tadi pilihannya embed. Nah, embed yang tengah ini Bapak Ibu, bukan yang link nggih. Kalau link ini langsung diakses, tapi kalau kita ingin menampilkannya di SWE, kita pilih yang embed link ini. Setelah klik embed, lalu di-copy. Nah, setelah di-copy, kita ke SWE kita dan pastekan di sini. Nah, sudah. Nah, bagaimana SWE kita play. Nah, seperti ini penampakan SWE kita, perkembangan tumbuhan, ada gambarnya jagung, ada materinya, foto-fotonya, terus juga ada videonya di sini. Siswa jadi langsung bisa memutar videonya di sini. Misalnya seperti ini. Suaranya masuk apa tidak, Bu? Nah, contohnya di sini. Ini untuk terus langsung di sini juga ada langsung ulangan, ada ulangannya, siswa bisa mengerjakan di link yang sudah kita embed tadi. Di sini langsung ada ulangan hariannya. Nah, itu sekilas tentang SWE. Terus, oh ya, ada caranya lagi. Ingin membagikan, ini dibagikan secara online ya Bapak Ibu. Sebenarnya bisa di-download dalam bentuk PDF. Di sini, di titik 3 ini di-download dalam bentuk PDF ada. Tapi lebih mudah menurut saya dibagikan secara online saja. Karena agar tidak memberatkan HP mereka. Kalau terlalu penuh kita kirimi file, nanti bisa blank HP-nya. Nah, untuk share, kita klik di sini di kanan atas share. Terus kita klik anyone with the link. Anyone with the link. Setelah itu kita copy.
Lalu bisa kita saya share linknya misalnya di kolom komentar ya sini. Misalnya saya share di kolom komentar untuk linknya Sue. Nah, sini sudah jadi Sue-nya. Oke, seperti itu. Membuat Sue saya rasa cukup menarik dan sederhana sekali. Bisa ini untuk siswa pasti senang kalau ada materi dan ada gambar-gambarnya daripada siswa melihat di buku paket. Mungkin itu dari saya. Bu Ibu kan materinya ada pertanyaan atau memang cukup mudah dimengerti? Terima kasih Ibu narasumber, Ibu Ani Sulistiarini MPD. Sudah jelas sekali untuk di chat, belum ada pertanyaan. Ini waktunya masih tersisa 9 menit. Saya persilahkan barangkali ada yang bertanya secara langsung. Barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, disilahkan. Sambil nunggu bertanya, boleh saya menambahkan sedikit tentang form? Nggak apa-apa ya, izin Pak Agus Saroji. Monggo silakan Ibu Ani, karena form menunggu. berhubungan dengan SWE juga. Monggo disilakan. Iya betul Bu, karena ini masih satu saudara, masih berhubungan. Saya ingin menambahkan mungkin tentang formnya tadi sambil menunggu pertanyaan. Di form itu saya buat form yang baru saja. Jadi form itu juga kalau kita ingin memberikan soal tentang matematika, nah itu juga bisa ada simbol matematikanya Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya ada kuadrat seperti itu bisa ditambahkan. Matematika misalnya. Nah, pertanyaannya. Di sini jawablah. Nah, kita klik di titik 3 ini map. Jadi map di sini diklik akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada simbol-simbolnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada simbol-simbolnya matematika. Kalau kita ingin memberikan soal di matematika, simbol-simbol yang seperti ini, jadi kan lebih mudah. X lebih besar, lebih kecil. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan. Terus ada lagi mungkin kalau yang kelas bawah itu banyak gambar-gambar. Tadi sudah dicontohkan dengan Pak Agus Saroji, gambarnya bisa diupload dari device kita atau juga bisa kita langsung mencarinya secara online. Misalnya diklik di sini icon gambar, kita cari di image. Nah, bisa kita search misalnya bunga. Apa sih Bu kalau kelas bawah itu saya kelas atas pelajarannya. Misalnya apa sungai gitu, lingkungan sekitar sungai gitu. Oke, di sini mungkin kita ingin memberikan contoh sungai gitu. Kita add gambarnya. Nah, di sini sudah bisa. Jadi gambarnya bisa dicari secara online, tidak harus kita dari device kita. Jadi, semuanya bisa dikerjakan secara online. Kita tinggal menginginkan gambar yang mana saja. Mungkin itu Ibu host tambahan sedikit dari saya tentang form. Sudah ada pertanyaan atau belum? Atau mungkin mudah dimengerti atau sudah hampir siang. Terima kasih Ibu Ani Sulistiarini. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah praktek langsung dan sudah bisa membuat SWE.
Untuk lebih pahamnya lagi atau lebih jelasnya lagi, nanti Bapak Ibu akan mengerjakan tugas. Nah, disitulah Bapak Ibu akan praktek secara langsung. Ini ada Ibu Syaidah Fauziah, ini insya Allah sudah mengerti, ini berarti sudah mengerti. Alhamdulillah. Berarti dari form dan SW sudah ada, sudah dimengerti. Insya Allah sudah dipahami, sudah dipraktekkan. Baik, untuk sementara kita kembalikan ke narasumber berdua untuk menyampaikan tugasnya masing-masing. Kita mulai dari Bapak Agus dulu atau Bu Ani dulu ini? Iya, boleh saya dulu. Iya, monggo silakan Bu Ani. Ya, Bapak Ibu, setiap pelatihan kita ini nanti ada yang namanya Rhythm Code. Rhythm Code itu adalah kode di mana kita telah mengikuti pelatihan. Jadi kalau siswa ini semacam portofolio, ya, nanti kode itu dimasukkan ke education.microsoft, berarti nanti kita akan mendapatkan badge atau namanya lencana. Berarti kita hari ini sudah mengikuti pelatihan. Coba saya share sebentar. Rhythm Code. Oke. Rhythm Code. Izin share link. Nanti caranya untuk menebus Rhythm ini kita buka alamatnya, nanti akan dikirim di grup WhatsApp ya Bapak Ibu, di education.microsoft.com, education.microsoft.com. Nah, nanti bisa dikirim, terus sign in. Kita misalnya sign in dengan akun kita. Sign in. Nah, Rhythm Code saya hari ini Bapak Ibu. Nanti dicatat nggih. Nanti juga akan di-share di grup. Kita copy. Setelah itu di sini di nama ini diklik yang ada tulisannya nama atau foto kita. Kita klik Rhythm Achievement Code, lalu dimasukkan rhythmnya, dipaste di sini, kita klik Rhythm. Nah, berarti di sini ada tulisannya Congrats, you are complete the following training. Berarti Anda telah mendapatkan satu lencana dan sudah mengikuti training hari ini. Nah, begitu tentang Rhythm Code. Dan tentang tugas, kalau Microsoft Suite, tugas dari saya Microsoft Suite tadi Bapak Ibu. Tugasnya membuat Microsoft Suite yang seperti yang sudah saya contohkan tadi, yang ada kita insert teksnya, gambar, dan juga video. Gambar, teks, video, lalu form yang dibuat. Form yang sudah dibuat tadi silakan di-embedkan ke Sway. Misalnya seperti ini. Nah, ini Sway yang pernah saya. Nah, ini Sway, jadi nanti terdiri dari ada gambarnya, ada teksnya, ya Bapak Ibu. Di sini. Lalu ada video,
dan form, embed form. Jadi membuat sebuah materi pembelajaran yang Bapak Ibu ampu sekarang, kelas 1 nggih monggo, kelas 1, kelas 2 dan seterusnya, diberi teks, materi, video dan form. Mungkin itu dari saya, Ibu host. Baik, terima kasih Bu Ani. Untuk redeem code-nya ada batas waktunya ya Bu ya? Oh nggih, betul. Mau diingatkan untuk peserta? Nggih, batas waktunya 24 jam. Bapak Ibu hanya sampai nanti jam 00.00, nanti setelah pelatihan ini tolong redeem code-nya segera diisi. Nanti Terima kasih. nanti ada video tutorialnya caranya memasukkan redeem code, nanti sekaligus redeem code-nya di-share di grup. Terima kasih Ibu Ani, jelas sekali Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Tugasnya hari ini penjenengan harus redeem code-nya nanti ada tutorialnya, kemudian tugas untuk SWE-nya yaitu membuat SWE seperti yang dicontohkan tadi, yang ada teksnya, kemudian ada gambarnya, ada videonya, dan ada form yang diembedkan ke SWE, di mana form itu sudah penjenengan buat di materi atau di tugasnya dari materi Bapak Agus Saroji. Ngaten nggih untuk tugas materi SWE. Untuk tugas materi formnya, monggo silakan Bapak Agus Saroji memberikan tugasnya. Ya, terima kasih Bu Siti Zubaidah. Dari saya terkait dengan materi form, untuk tugasnya itu hanya salah satu saja, yaitu membuat kuis. Jadi untuk penjelasan yang tadi ada form, saya contohkan formulir pendaftaran pada saat PPDB, itu hanya materi saja, tapi untuk tugasnya tidak harus membuat formulir. Tugasnya hanya membuat kuis. Bapak Ibu bisa membuat kuis sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas 2 atau kelas 3, bisa membuat kuis ulangan harian untuk tema yang sekarang sedang berlangsung. Tidak usah banyak-banyak, Bapak Ibu bisa membuat cukup 10 pertanyaan atau 5 pilihan ganda dan 5 uraian. Yang perlu saya tegaskan hanya jangan lupa Bapak Ibu nanti sisipkan bagian nama dan juga nomor absen, atau intinya adalah pada biodata siswa. Jangan sampai ketika nanti sudah dibagikan Bapak Ibu hanya tampil di situ pertanyaan saja. Jadi pertanyaan saja, kemudian nanti ketika dikirim, disubmit, Bapak Ibu kebingungan. Nah, semuanya jadi anonim yang mengerjakan siapa, Bapak Ibu kesulitan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk dituliskan nama atau bagian identitas. Nah, itu terkait dengan tugas. Nanti Bapak Ibu buat satu kuis saja, kemudian nanti ada kantong tugas di Microsoft Teams-nya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Di tiap pertemuan nanti bisa Bapak Ibu masukkan di situ. Nah, kemudian terkait dengan redeem code, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ani. Untuk hari ini nanti akan ada 2 kode yang harus dimasukkan, yaitu kode materinya Bu Ani dan kode untuk materi saya. Nah, selain itu, selama penyampaian materi berlangsung, Bapak Ibu tentu memiliki kendala atau mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan pemateri. Nah, ini saya tambahkan nanti ada survei tentang penyampaian saya dan juga penyampaian dari Bu Ani.
Nah, Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai dengan yang Bapak Ibu alami. Misalnya Pak Agus ini terlalu cepat menyampaikan atau suaranya terlalu pelan. Nah, di situ bisa dituliskan di survei yang akan Bapak Ibu isi. Nanti ada 2 survei. Nah, Bu Ani sendiri dengan materinya yaitu SUE, dan saya juga ada survei dengan materi form. Nah, nanti saya mohon untuk Bapak Ibu mengisikan kedua-duanya bergantian sesuai dengan yang Bapak Ibu alami. Jadi nanti saya, Bu Ani, juga tidak akan tahu dari siapa yang telah mengisikan, itu kami tidak tahu. Nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk kami di hari-hari berikutnya. Nah, ketika nanti terlalu cepat atau terlalu pelan atau mungkin kurang bagaimana, Bapak Ibu bisa menuliskan di survei yang linknya nanti akan dibagikan pada Bapak Ibu semua, ada di meeting chat, ada juga nanti di grup WhatsApp. Mengenai pertanyaan dari Bapak Ibu semua, tadi sudah saya coba jawab di meeting chat. Yang terkait dengan penggunaan di ponsel itu kemungkinan dari sinyalnya ini saya mencoba di browser biasa pun bisa langsung menuju ke form yang ketika saya klik untuk formulir. Ketika saya ubah ke kuis juga langsung menuju ke kuis baru. Nah, seperti itu. Kemudian yang terkait dengan simbol matematika, saya tadi juga ingat sekilas, mau saya munculkan kok waktunya sudah habis di saya. Nah, tadi juga ditambahkan oleh Bu Ani, ada simbol matematika yang bisa kita pakai untuk menuliskan di soal. Nah, mungkin di kesempatan mendatang kita bisa lebih banyak belajar menggali yang ada di formulir, yang ada di kuis untuk kita manfaatkan dengan maksimal pada peserta didik kita. Mungkin itu penyampaian dari saya. Ada mungkin yang mengangkat tangan, mungkin bertanya, bisa langsung mikrofonnya dinyalakan dan bertanya. Atau mungkin kepencet lagi. Kalau sudah Kepencet tidak ini ada, Pak rupanya. oh enggak. Ini kepencet tapi belum dipencet lagi. Ini seharusnya supaya hilang notifikasinya dipencet kembali begitu. Tidak apa-apa Bapak Ibu masih belajar ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Kami maklumi. Tidak biasa. Iya itu Bu. Jadi karena mungkin harusnya materinya itu Microsoft Teams dulu, karena kita terkendala oleh servernya di pusat, kita kesulitan untuk membuat kelas baru. Jadi kita mau menjelaskan fitur-fiturnya di Teams itu kita kesulitan. Maka kita dahulukan materinya SUE dan form. Mungkin kalau sudah diberi penjelasan materinya tentang Teams, nanti Bapak Ibu sudah banyak tahu, paham kegunaan dari masing-masing fitur di Microsoft Teams. Di sini perlu Bapak Ibu ketahui, selain kehadiran Bapak Ibu terekam di sini, nah ini ada menu recording. Jadi selama penyelenggaraan meeting dari awal sampai akhir ini terekam. Ada nanti di chatnya meeting group, Bapak Ibu bisa memutar ulang, kita bisa menyaksikan ulang ketika penjelasan Bu Ani terlewat atau ketika tadi, wah sudah di tengah-tengah pas mau bertanya, terus kebelet ke belakang misalnya. Nah, bisa diputar ulang di menit keberapa tadi tertinggal. Nah, ini ada rekamannya. Jadi jangan khawatir ketika tertinggal materi atau penjelasan atau ada yang belum dimengerti. Mungkin dari saya seperti itu.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Siti Zubaidah. Terima kasih Bapak Agus, sudah gamblang sekali Bapak Ibu peserta pelatihan. Tugas dari Bapak Agus Saroji adalah membuat kuis. Jadi satu saja nggih, membuat kuis. Nah, ini nyambung nanti disambungkan dengan tugas W. Jadi kuisnya nanti diembedkan di SW dari tugas Bu Ani, diembedkan atau ditanam maksudnya ya, ditanamkan, disematkan di SW sehingga membuat kuis, membuat SW, selesai membuat kuis nanti ditanamkan di SW yang sudah jadi. Demikian Bapak Ibu, kami mohon maaf Bapak Ibu, memang sebenarnya harusnya Microsoft Teams-nya terlebih dahulu disampaikan. Karena terkendala, jadi penjenengan mungkin bingung atau ya saya yakin sudah banyak yang tahu, tapi ada beberapa yang masih bingung. Chat itu di mana toh letaknya? Mengangkat tangan itu yang seperti apa? Nah itu seperti itu memang belum dijelaskan. Mengangkat tangan atau menekan tombol raise hand itu yang seperti apa? Itu memang belum kami jelaskan. Harusnya itu yang pertama begitu. Karena terkendala, sekali lagi terkendala dengan jaringan atau dengan Microsoft-nya sendiri, kami mohon maaf. Tapi Bapak Ibu, insya Allah besok dijelaskan dengan gamblang oleh narasumber-narasumber kita. Dan kali ini Bapak Ibu, kami kira sudah cukup, mengingat waktunya sudah jam 11 lebih 11 menit. Bapak Ibu masih punya waktu setengah hari untuk berbahagia bersama keluarga karena hari ini memang hari Minggu. Kami ucapkan selamat menikmati hari Minggu meskipun tinggal setengah hari. Sekali lagi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan panjenengan semuanya yang sudah sportif, yang sudah disiplin. Namun sebelum meninggalkan tim, Bapak Ibu, kami mohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita foto bersama dulu. Coba, Ibu, tolong. Terdengar. Pesannya ada. Di screen Masih blur. Ji, monggo yang lainnya silakan. Sudah cukup banyak. Masih ada yang ingin tampil. Matur nuwun, terima kasih. Kita aktifkan dulu kameranya semuanya Bapak Ibu. Nanti gambar akan kami kirim juga di grup. Bapak Ibu dimohon untuk tidak keluar atau tidak meninggalkan grup WA sampai sertifikat keluar ya, karena sertifikat nanti juga akan kami infokan melalui grup WA. Sudah cukup? Belum, ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang belum mengaktifkan kameranya, monggo silakan. Nanti bisa untuk update status Bapak Ibu. Update status, kemudian foto panjenengan di lingkari. Sudah. Monggo silakan senyum semuanya Bapak Ibu. 2, 3. Mungkin bisa dihitung. Daerahmu pengen gantian 4. Kok ganti share screen Mbak Ani? Kowe nyetel kuwi ya. Oke. Sudah cukup? Terima kasih Bapak Cukup. Ibu semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya.
Nanti fotonya akan dikirim di grup, Bapak Ibu bisa mencari gambarnya masing-masing, langsung dikirim ke grup temannya. Mingguku seperti ini, bagaimana minggumu? Atau begitu. Oke, Bapak Ibu biasanya kan seperti itu ya. Nah, ini status ini tidak pandang usia, Bapak Ibu. Siapapun bisa mengupdate statusnya. Ini mingguku, mana minggumu, dan lain-lainnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita terima hari ini dapat bermanfaat. Kita dapat mempraktekkannya, kita dapat menyampaikan materi apapun kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita meskipun daring, jarak jauh, tidak bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, namun rasa-rasa bersama dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bisa berinovasi, berkreasi, agar anak-anak tidak bosan. Kalau anak-anak hanya diberi tugas melalui WA, misalkan baca halaman sekian sampai sekian, kerjakan halaman sekian, mungkin 1 kali, 2 kali, anak-anak iya, tapi hari berikutnya akan merasa bosan. Atau bahkan juga hal-hal yang perlu Bapak Ibu jelaskan di situ tidak tersampaikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila kami panitia syukur ada kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Kami mohon maaf dan meskipun meeting ini sudah ditutup, jika panjenengan selama mempraktekkan atau mengerjakan tugas mengalami kendala atau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu langsung bertanya, bisa di grup WA-nya. Aten nggih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang tak terhingga. Mohon maaf. Akhir kata dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cek cek cek. Cek cek.